Terima kasih Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami perbarui informasi Anda minggu ini dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Deret M. Maharika. Inilah Padang Panjang sepekan. Menilai pentingnya peran PKK dalam pembangunan pemerintah dan masyarakat, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mencanangkan Bulan Bakti Dasawisma dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat bertempat di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh, Jumat 26 Maret 2021. Wali Kota Fadly Amran mencanangkan Bulan Bakti Dasawisma atau BBD dan Bulan Bakti Gotong Royong BBGRM di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh pada Jumat 26 Maret. Wako Fadly mengatakan peran PKK sangat membantu program pembangunan pemerintah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan bergeraknya kader Dasawisma, kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat dan berdampak pada pembangunan. Usai pencanangan yang ditandai dengan pemukulan gong, Wako Fadly memberikan perlengkapan alat kebersihan untuk gotong royong kepada LPM, kader Dasawisma, dan Karang Taruna. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota, Dian Puspita Fadly Amran, menyerahkan penghargaan kepada kader berprestasi yang telah menjuarai beberapa lomba yang diikuti sebelumnya. Di samping itu, juga ada penyerahan bibit ikan nila sebanyak 5.000 ekor dan 50 kg pakan ikan kepada perwakilan Dasawisma se-Kota Padang Panjang. Selanjutnya, juga diserahkan bantuan sembako sebanyak 68 paket dari pimpinan cabang BNI Bukit Tinggi kepada penyandang disabilitas. Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Asrul, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Wakil Ketua 1 TPPKK Nova Erayanti Asrul, Wakil 2 Sri Hidayani Soni Budaya Putra, serta kader PKK. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengunjungi SD Negeri 6 Sigando. Wali Kota Fadly berharap SD Negeri 6 Sigando dapat menjadi sekolah percontohan di Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadly Amran mengunjungi SD Negeri 6 Sigando pada Jumat 26 Maret, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani. Dari hasil tinjauannya, Wako Fadly mengatakan masih ada beberapa tahapan lanjutan yang dirasa penting, khususnya pembenahan gedung belajar dan pekarangan sekolah. Untuk perencanaan tersebut, Wako Fadly meminta Disdikbud untuk menghitung segala biaya yang diperlukan dalam pembenahan SD 06 Sigando dan bisa dilakukan secepatnya di anggaran perubahan. Selain masalah pembangunan, Wako Fadly juga berkesempatan menyampaikan pentingnya pembentukan karakter bagi peserta didik khususnya di sekolah dasar. Wako Fadly juga meminta para guru untuk mengasah dan menggali keterampilan peserta didik untuk mengetahui apa yang menjadi nilai lebih dari masing-masing mereka. Sebanyak 24 orang pejabat struktural dan 24 orang pejabat fungsional dilantik oleh Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Jumat 26 Maret 2021. Wali Kota Fadly Amran melantik sebanyak 24 pejabat struktural dan 24 pejabat fungsional pada Jumat 26 Maret di Hall Lantai 3 Balai Kota. Wako Fadly meminta ASN bekerja secara total dan memegang penuh komitmen anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wako Fadly menyampaikan kehadirannya sebagai wali kota, salah satunya adalah untuk membangun sebuah komitmen bersama yang berlandaskan kejujuran. Adalah kepercayaan, kejujuran. Saya yakin proses bisnis pemerintahan pun juga adalah hal yang sama. Ini yang selalu saya sampaikan. Kenapa ini selalu saya getolkan, saya sampaikan? Saya meyakini Bapak dan Ibu, kalau elemen itu sudah dilaksanakan, tidak akan sulit pekerjaan kami sebagai kepala daerah. Saya yakin. Istilahnya, kalau sudah Bapak dan Ibu jujur. Di acara yang sama, Wako Fadly turut menyerahkan piagam penghargaan kepada 7 ASN yang akan menjalani masa purna bakti, serta menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 232 ASN yang diterima secara simbolis oleh beberapa orang ASN yang mewakili.
Turut hadir Wakil Wali Kota Asrul, Sekdako Seni Budaya Putra, serta jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya. Hadiri perayaan Hari Ulang Tahun Padang TV ke-14 sekaligus acara penyerahan Padang TV Award 2021 untuk 14 orang tokoh inspiratif Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih informasi dan tidak terpengaruh dengan berita hoax, terutama dari media sosial. Wali Kota Fadly Amran menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Padang TV ke-14 yang digelar di Pangeran Beach Hotel Kota Padang pada Jumat 26 Maret. Perayaan ini sekaligus diisi dengan penyerahan Anugerah Padang TV Award tahun 2021 untuk 14 tokoh inspiratif Sumbar. Wako Fadly menyebutkan masyarakat saat ini sudah semakin arif dan bijak dalam menggunakan media sosial dan berharap di tengah banyaknya hoax, masyarakat bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan tidak benar. Tampil sepanggung bersama Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, dan mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, Wako Fadly unjuk kebolehan stand-up komedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebuah tantangan bagi saya sendiri, karena belum pernah juga open mic. Tapi sebagai milenial tentu harus terbuka dengan sebuah tantangan, betul ya Bang Hendri ya? Dan memang sebagai milenial dituntut untuk siap selalu, ya, siap siaga. Makanya masyarakat kita pun juga sekarang tuntut begitu, Pak. Ya, kita berharap kepolisian kita siap siaga. Kita berharap TNI tentara kita siap siaga, betul ya, Pak ya? Dan kita juga berharap banyak keluarga-keluarga yang siap siaga, termasuk suami siap siaga. Nah, ini terbukti di saya, Pak. Istri saya dokter jantung, Pak. Itu kemarin pas Covid, saya setiap pulang ke rumah disuruh mandi, Tante. Disuruh mandi karena untuk jaga anak-anak jangan sampai tertular gitu. Itu kayak kalau dihitung rekor, Pak. Rekor mandi saya terbanyak itu tahun kemarin. Betul. Di ajang Anugerah Padang TV Award ini, sebanyak 14 tokoh Sumbar mendapatkan penghargaan dari stasiun TV di bawah naungan Jawa Post News Network itu. Salah satunya Haji Amran, ayahanda Wako Fadly Amran sebagai tokoh pendidikan inspiratif. Haji Amran berkiprah di dunia pendidikan melalui Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah dengan latar belakang sebelumnya sebagai seorang saudagar. Terus mengkampanyekan gerakan konsumsi ikan, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan lomba masak serba ikan yang diikuti oleh peserta dari seluruh kader PKK Kelurahan sekota Padang Panjang, Senin 29 Maret 2021. Kampanye gerakan mengkonsumsi ikan atau gemar makan ikan terus dilakukan dengan berbagai program. Salah satu program mengampanyekan makan ikan di Kota Padang Panjang dengan melaksanakan lomba masak serba ikan yang bertempat di pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Senin 29 Maret. Lomba ini diselenggarakan Dinas Pangan dan Pertanian dengan menghadirkan para peserta yang berasal dari kader PKK Kelurahan sekota Padang Panjang. Dalam sambutannya, Kepala DPP Ade Nefrita Anas mengatakan, ikan merupakan bahan makanan yang harus dipertahankan karena mengandung banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak. Selain itu, menu masakan ikan juga dapat untuk kesehatan masyarakat dalam mencegah stunting pada anak. Menu yang dilombakan sebanyak 3 kategori, yaitu menu keluarga, menu kudapan, dan balita. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadly Amran saat membuka acara tersebut, selain menjelaskan mengenai manfaat makan ikan, penjelasan mengenai penyakit stunting pada anak, Dian juga mengatakan tim penggerak PKK dari tingkat kota sampai kelurahan memegang peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting dan memahami betapa pentingnya makan ikan sebagai asupan gizi pada anak. Dalam acara lomba tersebut, Dian juga menghimbau masyarakat untuk makan ikan. Diharapkan menu sehari-hari ada ikan di dalamnya, serta kelak tercipta masyarakat yang sehat dan cerdas. Untuk upaya peningkatan pelayanan, Pengadilan Negeri Padang Panjang menciptakan inovasi pelayanan selesai 1 hari atau sisari untuk tahap perkara perdata permohonan. Sebagai upaya pencegahan kualitas pelayanan, Pengadilan Negeri Padang Panjang menciptakan inovasi pelayanan selesai 1 hari yang disingkat dengan Sisari pada tahap perkara perdata permohonan.
Ketua Pengadilan Negeri Dadi Suryandi dalam acara sosialisasi Zona Integritas dan Inovasi Sisari pada Rabu 31 Maret di Aula Lantai 3 Balai Kota menyampaikan, pelayanan Sisari merupakan pelayanan pengajuan permohonan, persidangan, dan pengambilan salinan penetapan yang dilakukan hanya dalam waktu 1 hari saja, sehingga akan lebih menghemat waktu dan biaya yang dilakukan pemohon. Jenis permohonan yang dapat diajukan dalam pelayanan Sisari ini seperti permohonan pengajuan wali anak bagi non-muslim, permohonan pengampunan, permohonan dispensasi nikah bagi non-muslim, permohonan izin nikah bagi non-muslim, permohonan pengangkatan anak, permohonan izin jual, permohonan perbiakan akta pencatatan sipil, dan lain-lain. Selain itu, Pengadilan Negeri juga memberikan layanan komunikasi bagi masyarakat melalui email, website, dan WhatsApp. Menyangkut zona integritas, Dadi menjelaskan merupakan program pemerintah untuk menjadikan good government, pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menyangkut zona integritas, Dadi menjelaskan merupakan program pemerintah untuk menjadikan good government, pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, Sekdako Sony Budaya Putra berharap masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam pelayanan. Paradigma baru Pengadilan Negeri yang bertekad untuk mewujudkan zona integritas, sejalan dengan semangat menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota cerdas berintegritas. Dalam tindak lanjut vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik, sebanyak 365 orang ASN, 2 tenaga kesehatan, serta 25 orang calon jemaah haji menjalani vaksinasi COVID-19 Rabu 31 Maret 2021. Sebanyak 392 orang mengikuti vaksinasi pada Rabu 31 Maret di beberapa tempat berbeda. Mereka terdiri dari 365 ASN, 2 tenaga kesehatan, serta 25 calon jamaah haji. Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar mengatakan, vaksinasi yang dilaksanakan tersebut merupakan vaksinasi tahap 2 dosis kedua. Lebih lanjut, Nur Yanuar merincikan, 365 ASN yang menjalani vaksinasi hari ini tersebar di beberapa OPD dan instansi. Rinciannya terdiri dari Kemenak sebanyak 131 orang, BPKD 30 orang, Sekdako 76 orang, BPJS 2 orang, Guru 1 orang, Kominfo dan PDAM 62 orang, ASN Kecamatan Padang Panjang Barat 2 orang, dan Dinas Pangan dan Pertanian 61 orang. Nur Yanuar juga menyampaikan, bagi ASN yang belum melakukan vaksinasi karena ada kendala kesehatan atau sedang melakukan perjalanan dinas, bisa melakukan vaksinasi susulan di puskesmas yang menjadi fasilitator vaksinasi atau juga bisa menyusul di tempat-tempat atau instansi yang masih melakukan vaksinasi. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran resmikan Sekretariat Pengurus Daerah Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI Sumatera Barat. Wali Kota Fadli berharap Dinas Pariwisata Provinsi bisa manfaatkan potensi ini untuk gaungkan kembali perfilman Sumatera Barat. Wali Kota Fadli Amran meresmikan Sekretariat Pengurusan Daerah Persatuan Artis Film Indonesia Sumatera Barat di Duas Cafe, Jalan Bandar Purus, Kota Padang, Rabu 31 Maret. Acara peresmian dihadiri Kadis Pariwisata Provinsi Sumbar Nofrial, Ketua Komisi Film Daerah Sumbar Marwin, General Manager Padang TV Rita Gusveniza, sutradara film Rian Capu, dan undangan lainnya. Wako Fadli yang juga menjabat sebagai Ketua Parvi Sumbar periode 2020-2025 menyatakan perfilman menjadi salah satu hal yang tidak bisa terelakkan dalam masa revolusi 4.0 saat ini. Wako Fadli berharap agar Dinas Pariwisata Provinsi bisa sama-sama memanfaatkan potensi menggaungkan kembali perfilman di Sumatera Barat. Sementara itu, Kadis Par Sumbar, Nofrial mengapresiasi dan menilai dunia film dan pariwisata adalah dua sisi yang sangat luar biasa jika digabungkan. Pihak Pemprov akan mensupport semua kegiatan yang meningkatkan daya jual Sumbar keluar daerah
dan akan menghidupkan kembali Komisi Perfilman Sumbar untuk mendukung hal tersebut. Sementara itu pemirsa, didampingi istri Dian Puspita, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjadi orang pertama di Kota Padang Panjang yang didata dalam program pendataan keluarga 2021 Kamis 1 April 2021. Selaku kepala keluarga, Wako Fadli Amran menjadi orang pertama yang didata untuk pendataan keluarga 2021 atau PK 2021 di Kota Padang Panjang. Pendataan yang digelar 1 April hingga 31 Mei itu dimulai secara simbolis di rumah dinas wali kota pada Kamis 1 April. Puluhan pertanyaan dari tim pendata yang dilakoni kader keluarga berencana dijawab tuntas Fadli Amran yang didampingi istri Dian Puspita Fadli Amran. Jawaban atas pertanyaan petugas pendata tersebut langsung diinput melalui aplikasi smartphone yang sudah ditetapkan BKKBN Pusat. Pada kesempatan itu, Wako Fadli mengimbau masyarakat yang didatangi petugas pendata PK 2021 supaya memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada. Dijelaskan Wako Fadli, PK 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Osman bin Nur mengatakan, PK 2021 nantinya menghasilkan data mikro keluarga secara by name, by address, sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan. Pertanyaan yang akan diisi. Bedanya, kita sekarang online langsung. Jadi data itu langsung diinput, langsung terkumpul, dikirim langsung gitu. Nah, ini yang akan dilakukan, gunanya adalah untuk perencanaan pembangunan, untuk keluarga di masa yang akan datang. Pendataan keluarga dilakukan serentak setiap 5 tahun sekali, melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Selain di rumah wali kota, hari pertama PK 2021 juga dilakukan ke rumah wakil wali kota beserta unsur Forkopimda. Masih di hari yang sama, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul beserta istri Nova Erayanti juga menerima petugas pendataan keluarga 2021. Wakil Wali Kota Asrul bersama istri Nova Erayanti Asrul menerima petugas pendataan keluarga tahun 2021 atau PK 2021 yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia pada Kamis 1 April. Wawako Asrul dengan lugas menjawab semua pertanyaan dari pendata. Semua jawaban tersebut langsung diinput petugas ke smartphone-nya. Wako Asrul menambahkan agar semua masyarakat nantinya ikut menginput data keluarganya melalui petugas PK 2021. Sekretaris Dinsos PPKB P3A Eri menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan guna menyukseskan PK 2021. Padang Panjang mempersiapkan kadar pendata sebanyak 87 orang. Rinciannya, 38 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan 49 orang di Kecamatan Padang Panjang Barat. Kegiatan ini merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat. Sebelumnya, kadar pendataan ini telah diberikan sosialisasi dan pemahaman bagaimana cara kerja di lapangan. Mewujudkan zona integritas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, anti gratifikasi serta anti pungli, Pengadilan Negeri Padang Panjang mengajak keterlibatan masyarakat dengan menggelar kampanye publik di pertigaan Simpang PDAM Padang Panjang, Kamis 1 April 2021. Mengajak keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan zona integritas, Pengadilan Negeri Padang Panjang menggelar public campaign di pertigaan Jalan Simpang PDAM, Kamis 1 April. Ketua Pengadilan Negeri Dadi Suryandi berharap lewat kampanye ini, masyarakat mau bekerja sama menciptakan pengadilan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Zona integritas merupakan program pusat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, anti gratifikasi, dan anti pungutan liar. Dadi juga mengatakan pihaknya ingin mengajak masyarakat mengubah paradigma pengadilan bukan tempat yang menakutkan, melainkan tempat yang ramah bagi setiap orang yang membutuhkan pelayanan. Pada acara kampanye publik tersebut, jajaran pimpinan dan pegawai pengadilan negeri dibantu Satlantas Polres Padang Panjang memasangkan stiker anti korupsi ke sejumlah kendaraan yang melewati simpang PDAM, sembari mengajak untuk tidak melakukan KKN. Di samping itu, pengendara juga diberikan masker. Sosialisasi atau kami namakan dengan public campaign dalam pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang itu sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan kami informasikan juga kepada masyarakat melalui kegiatan ini bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang itu terbuka bagi setiap masyarakat dan akan melayani masyarakat itu sebaik mungkin dan secepat mungkin, seperti itu. Ini adalah pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Resmikan Galeri Gantiang Handicraft dan Depot Sayur Sub Terminal Agrobisnis Gantiang Maju Basamo, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran apresiasi capaian luar biasa dan inspiratif dari Kelurahan Gantiang. Ditandai dengan pengguntingan pita, Wako Fadli Amran meresmikan Galeri Gantiang Handicraft atau GGH dan Depot Sayur Sub Terminal Agrobisnis Gantiang Maju Basamo atau STAGMB Kamis 1 April. Dalam acara yang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, anggota DPRD, Kepala OPD, Niniak Mama, Camat dan Lurah, Wako Fadli menyampaikan, Ganting adalah kelurahan multitalenta, dibuktikan dengan berdirinya GGH dan Depot Sayur ini. Diharapkan dengan hadirnya GGH dan Depot Sayur ini, perlahan-lahan bisa mencari dan menyesuaikan dengan pasaran yang ada. Wako Fadli meminta agar dinas terkait memperhatikan gerakan ini dan membantu dari segi apapun, agar bisa terus mencapai peningkatan, seperti memberikan pelatihan khusus baik dari segi penjualan maupun dari segi promosi. Sementara itu, Lurah Ganting Januardi menyampaikan, meskipun kondisi pandemi membuat ekonomi menurun, kelurahan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang kemudian diwujudkan dengan berdirinya GGH dan Depot Sayur ini. Galeri ini akan digunakan sebagai tempat berhimpunnya masyarakat generasi muda yang memiliki keterampilan bernilai ekonomis. Untuk STAGMB akan melanjutkan programnya yang biasanya cuma ada 3 fungsi, sebagai tempat ajang transaksi petani dan pembeli, sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi petani, serta sebagai tempat melaksanakan pola tanam dan teknologi pertanian. Eco farming dari PT BES ini sudah terbukti menghasilkan produk yang sangat luar biasa, efektif dan efisien bagi petani ya. Dan memang terbukti hasilnya ini sangat luar biasa. Ya, sebenarnya kita mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah terlibat, Kelurahan Gantiang sendiri, camat yang sudah mempersiapkan salah satu strategi recovery ekonomi ini, melihat potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat dari grassroots begitu. Tadi kita lihat ada handicraft, ada depot sayur, dan mudah-mudahan gerakan seperti ini bisa diimplementasikan dan digerakkan juga di kelurahan-kelurahan lain. Dan ini tentunya menjadi misi kita di kota selaku pemerintah yang tentunya harus siap siaga terhadap perkembangan ekonomi dan tentang bagaimana kita merecovery ekonomi kita, dan mudah-mudahan gerakan seperti ini bisa kita tetap lanjutkan. Demikian Padang Panjang Sepekan edisi kali ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dirit Emma Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.